Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam ruang meeting Zoom. Mudah-mudahan Allah senantiasa ataupun selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mari selalu senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustadz Rahman ya. Pada malam hari ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri, kemudian tidak mengurangi rasa hormat kami meskipun kiranya dengan jarak yang terpisah, kita dapat berkumpul pada malam hari ini guna untuk menerima barangkali pemaparan dalam website untuk Pondok Pesantren Tawalib yang kiranya mudah-mudahan dapat nanti membawa manfaat kepada kita semua, terutama untuk Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya sendiri. Sengaja malam hari ini kami kumpulkan juga ada 4 orang anak di sini yang sudah duduk di kelas 11 dan 10 dan 11 yang juga merupakan sedang menempuh program pendidikan komputer pada jurusan website. Karena sampai hari ini sudah ada 2 program yang sudah dijalani, ada website, ada satu lagi Photoshop ya. Nah, desain grafis yang sudah pertemuan perdana kemarin. Dan alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan menambah wawasan baru dan lebih mendalam dari penyampaian Ustaznya. Kiranya itu saja barangkali sambutan singkat dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rahman sudah memberikan waktunya untuk kami semua. Dan kami rasa selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Rahman untuk memberikan pemaparannya. Itu saja barangkali. Akhirnya kami tutup sambutan kami pada malam hari ini dengan mengucapkan Ansarullah yansurkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Izin Ustadz Iqbal, Dewan Ustadz di Tawalib Sriwijaya untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada para ustadz, para santri, para dewan guru, dan seluruh jajaran pengajar di Tawalib Sriwijaya yang tak mampu saya sebutkan satu persatu ya namanya. Nah, mungkin alangkah baiknya kita mengenal dulu ya. Nanti mungkin singkat aja nama, kemudian motivasi mengikuti ini ya, mengikuti pelatihan pada malam hari ini gitu ya. Terus mungkin jurusan gitu sama asal gitu ya. Jadi supaya singkat itu nanti supaya nanti bisa saling mengenal gitu satu sama lain. Nah, mungkin dimulai dari Bapak. Tadi sudah Mbak Isro ya, Mbak Isro sama Mbak Feby tadi ya. Nah, mungkin dilanjutkan sama Mas Tri Rohmat Sidik. Silakan Mas Tri Rohmat Sidik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Erlangga, asal dari Petung Banyuasin. Saya kelas 11 SMA. Ya. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saling berdekatan ya, jadi agak suaranya agak dengung gitu ya. Iya, satu ruangan. Mungkin selanjutnya Mas Joni, dan mungkin salah satu saja yang memperkenalkan. Situ kan ada 3 santri ya, 3. Nah, silakan salah satu memperkenalkan ketiganya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tolong dikecil kaki. Jangan sampai masuk ke sini suara. Jangan sampai muter. Baik. Perkenalkan, nama saya Joni Iskandar. Saya berasal dari Pemungutan. Kemudian motivasi mengikuti pelatihan ini untuk menambah ilmu ya, untuk juga mengetahui gimana sih dunia ini tadi ya, website ini. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa jadi tahu. Ini santri kita semua. Kemudian mohon maaf, kami di pesantren Tawalib untuk diketahui oleh pemateri itu, kami selama COVID itu tidak ada mengatakan daring gitu. Jadi pengalaman berzumria ini agak kurang. Tapi kalau saya pribadi itu sudah 3 semester di Muhammadiyah itu daring semua. Jadi tolong dimaklumi begitu keadaan kami di sini. Ya, itu saja. Ya, terima kasih Ustadz. Ustadz ya berarti ya, Ustadz Joni ya? Semi Ustadz. Oh, semi Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz Joni. Ya. Mungkin selanjutnya ini tadi ada kayaknya fotonya Pak Muhtar berbeda ini. Siapa? Boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berasal dari Jambi. Saya ingin menjadi programmer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri, dan ini sebuah kehormatan bagi kami ya, telah disambut baik oleh santri dan juga dewan guru dari Tawalib Sriwijaya untuk memberikan kesempatan untuk sharing ya terkait tentang website. Nah, ini di malam hari ini kita nanti akan lebih ke pengenalan website. Jadi nanti teman-teman semua yang ada di sini juga akan mencoba untuk bagaimana melihat website itu, dan kalau bisa nanti kita akan membuat ya website sederhana yang teman-teman semua itu bisa loh akses dengan sendiri gitu ya, gitu. Nah, mungkin saya mulai dari pemaparan dulu ya mengenai pengantar website. Nah, teman-teman semua sebenarnya sudah masuk di ini ya, semua materi yang nantinya akan disampaikan itu ada di link, saya kirimkan linknya ya lewat chat. Jadi ada di link chat ini ya, Zoom. Jadi nanti teman-teman, ini mungkin saya nyebutinnya teman-teman kali ya. Ya, mohon izin ya, saya menyebutinnya teman-teman semua gitu ya. Iya, Pak.
Ya, ini masih muda semua. Masuk Ustadznya nih. Mohon izin Ustadz. Alhamdulillah, awet muda. Nah, jadi bisa diakses ya langsung di link itu yang saya kirimkan melalui chat. Jadi nanti pun rekaman dari Zoom-nya akan diupload ya, akan diupload di website ini. Jadi teman-teman semua bisa akses di link yang sudah dikirimkan tadi. Nah, untuk itu sebelumnya teman-teman semua harus register. Jadi registernya bisa melalui akun email di sini ya. Bisa juga melalui register secara langsung. Jadi teman-teman semua langsung sign up sini juga bisa, atau melalui sign in di sini. Nah, teman-teman semua jangan khawatir, nanti teman-teman semua akan membuat ini ya, bagaimana cara sign up seperti ini, bagaimana cara membuat register seperti ini, gitu ya. Nah itu, jadi itu akan kita pelajari. Nah terus ya, ini login ya. Nah setelah login, nah teman-teman semua langsung ke e-pesantren. Nah setelah e-pesantren di sini ada kelas digitalisasi pesantren ya, from zero to hero. Nah itu diklik saja. Nah nanti setelah login langsung klik saja start course gitu. Nah nanti akan muncul materinya. Nah kalaupun teman-teman semua ingin membuat catatan gitu ya di websitenya, itu bisa diklik saja take note gitu ya, take note di sini, terus tulis teman-teman semua sesuai sama catatan yang ingin dibuat itu seperti apa. Nah nanti tenang saja teman-teman semua, nanti akan membuat seperti ini juga, bagaimana cara membuat take note seperti ini, terus ini. Nah kita langsung ya, kita akan presentasi dulu ya mengenai website, pengenalan websitenya ini. Nah, jadi apa sih yang kita pelajari ya pada malam hari ini gitu ya, mengenai websitenya ini. Jadi kita akan menjelaskan mulai dari dasar banget mengenai website, apa itu website, kemudian apa itu kegunaan website, kemudian apa saja sih komponen pada website, dan bagaimana cara melihat performance website kita itu supaya bagus. Nah, itu dilihat dari mana sih gitu. Terus juga pentingnya aplikasi website bagi pesantren itu seperti apa gitu. Terus juga bagaimana cara membuat website pesantren. Nah, nanti kita akan pelajari itu di malam hari ini. Gitu ya. Nah, jadi apa itu website? Nah, ini teman-teman semua pasti sudah paham ya tentang website. Itu adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu yang dapat diakses dengan mudah oleh siapapun. Nah, sebenarnya website itu ada yang tingkatannya itu sama kayak orang desain. Jadi teman-teman semua kalaupun ya di sini ada jurusan desain, bisa banget untuk membuat website. Jadi sekarang itu justru ya website itu yang diperlukan adalah ide desain. Jadi bagaimana cara kita membuat idenya itu biar tercurahkan ide desain kita ke sebuah website. Terus juga kalau teman-teman semua memiliki kelebihan itu ya, memiliki kelebihan atau membuat konten, nah itu juga. Jadi ide tim desain, kemudian tim konten ya, tim konten atau tim yang membuat konten, nah itu tuh diperlukan gitu ketika kita ingin membangun sebuah website. Nah, website itu seperti itu ya. Jadi manfaatnya apa sih? Nah, ini ada untuk sarana informasi. Nah, ini biasanya buat company profile, company profile sekolahan, atau company profile perusahaan, atau company profile universitas dan lain sebagainya. Terus juga sebagai situs pencarian berita. Nah, ini kalaupun misal saya ingin mengisikan website kami itu isinya adalah informasi terkait tentang berita-berita di sekolahan. Nah, itu juga bisa kita isi.
Bahkan kalau teman-teman semua di sini aktif di organisasi gitu ya. Nah, pingin menyampaikan informasi pengumuman tentang organisasi tersebut itu di website. Itu juga bisa dilakukan di website. Nah, sepenting itu ya, teman-teman semua. Kenapa sih harus website gitu ya? Jadi kalau teman-teman semua bayangkan ya, zaman dulu ya, pakainya itu apa ya, kertas kemudian di-print, kemudian ditempelkan satu-satu. Bayangkan itu berkali-kali teman-teman semua ngeprint informasinya itu di apa namanya, di kelas-kelas gitu ya. Belum lagi nanti kalau kena air, kena apa namanya, udara, terus jatuh, terus hilang. Nah, itu. Jadi dengan website teman-teman semua itu cuman bikin postingan saja, nah itu bisa dilihat banyak orang. Jadi cuman bikin satu bisa dilihat banyak orang. Apalagi semuanya kan bisa mengakses melalui komputer, melalui HP, atau melalui alat-alat elektronika masing-masing gitu ya. Terus juga manfaat website lainnya itu ada blog. Tuh. Nah, blog ini apa sih tujuan dari blog? Jadi kalau teman-teman semua lihat ya, blog ini punya peranan penting ketika teman-teman semua pingin mencari websitenya itu melalui Google, terus muncul di halaman pertama. Nah, kenapa sih kok bisa website itu masuk di halaman pertama ketika kita mencari ya? Atau kita mencari, oh ternyata nggak masuk ke halaman pertama. Nah, blog ini peranannya salah satunya adalah menaikkan ranking website kita. Jadi si Google itu kayak memahami gitu. Ini website aktif nggak sih? Jangan-jangan ini website itu nggak aktif gitu. Hanya apa namanya website biasa saja, bikin saja terus nggak aktif, nggak pernah bikin kontennya, nggak pernah bikin blognya. Nah seperti itu. Jadi itu yang bisa diidentifikasikan oleh si Google bahwa ini website itu aktif atau tidak. Nah begitu juga dengan apa namanya informasi tadi ya. Jadi informasi blog nah, itu tuh saling berkaitan. Terus juga ini manfaat website ya. Jadi teman-teman semua kalau misal nih di pesantren kita bikin nih pembelajaran, media pembelajaran di pesantren. Jadi teman-teman semua bisa menulis catatannya itu nggak perlu lagi pakai buku, nggak perlu lagi catatannya itu memakai alat-alat tradisional itu. Nah, dengan menggunakan website, teman-teman semua bisa menulis di sana. Terus juga bisa mendokumentasikan hasil tulisan tadi di websitenya. Jadi semua terekam, nah di website dan itu bisa hanya orang tertentu saja yang bisa akses. Nah, kayak gitu. Jadi peranannya itu nggak hanya tadi ya untuk sarana informasi, blog. Nah, kalaupun ya teman-teman semua misal nih punya project gitu ya, membuat kayak kitabisa.com. Di sini ada yang tahu tentang kitabisa.com? Atau belum tahu ya? Udah paham ya kitabisa.com ya? Nah, itu kayak open project gitu ya. Open project itu maksudnya kayak gini. Kita membuat semacam apa ya? Gerakan gitu ya, gerakan sedekah gitu ya. Gerakan zakat berbarengan di satu platform, di satu website. Nah, itu bisa juga melalui website. Nah, kita pengen jualan nih, itu juga bisa melalui website. Terus apalagi kita pengen membuat jurnal nih, kita pengen membuat repositori nih, kita pengen membuat apapun lah gitu ya, konten apapun sesuai dengan keinginan kita, itu juga bisa melalui website. Jadi website ini sebagai sarana ya berekspresi teman-teman semua. Jadi kalau suka menari, bikin apa namanya website tentang menari. Suka menulis, bikin website tentang menulis. Suka apa namanya membuat apapun, itu bisa. Nah itu nantinya teman-teman semua setelah lulus itu ya, itu bisa jadikan portofolio teman-teman semua. Jadi kayak misal membantu website pesantren nih, oh teman-teman semua ngisi kontennya. Nah setelah lulus nanti ketika ditanyain, ketika pengen masuk kuliah atau pengen bekerja, nanti ditanyain, kamu pas waktu sekolah itu ngapain aja? Nah ini
Teman-teman bisa cerita, wah ini saya waktu kuliah itu, waktu sekolah itu membantu pesantren kayak gini, membuat apa namanya tulisan, mengupdate berita, informasi dan lain sebagainya. Nah itu bisa dijadikan salah satu portofolio teman-teman semua. Kayak gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk manfaat website? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, kalau tidak ada, jangan malu-malu ya untuk menanyakan. Kalau misal ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan. Nah, website itu ada komponennya. Ibarat teman-teman semua membuat semacam elektronik ya, hardware itu ya, komputer itu. Komputer itu kan ada komponennya, ada apa namanya prosesornya, ada monitornya dan lain sebagainya gitu ya. Website pun juga ada begitu, teman-teman. Jadi ada namanya domain, ada namanya hosting, ada namanya DNS, ada namanya konten, dan juga user admin. Pertama domain dulu. Domain itu apa sih namanya, teman-teman semua? Domain itu kayak nama yang mudah kita ingat terkait dengan alamat IP yang fisik di internet. Maksudnya gini, misal nih teman-teman semua ingin membuat website pesantren gitu ya. Pesantren Tawalib Sriwijaya.com atau pesantren Tawalib Sriwijaya.sch.id gitu. Nah, tulisan tadi www pesantren Tawalib Sriwijaya.com atau .id atau nah itu tuh semua adalah domain namanya. Ingat ya teman-teman semua ya. Jadi nama yang mudah diingat. Syaratnya itu yang terkait dengan alamat IP fisik di internet. Jadi sebenarnya domain itu tuh angka, bentuknya itu angka. Dulu itu internet itu dipakai untuk orang-orang apa ya, pertahanan di Amerika. Jadi dulu ya sejarahnya kok bisa ada internet itu apa? Itu sebenarnya untuk alat perang sebenarnya, teman-teman. Nah, tapi apa namanya? Ternyata perkembangannya itu tidak hanya dipakai untuk pertahanan Amerika saja. Ternyata berkembang dipakai untuk apapun, termasuk untuk pembelajaran, termasuk untuk media informasi dan lain sebagainya. Akhirnya berkembang di dunia. Nah, mereka biasanya memakai IP address. IP address itu kayak angka-angka gitu, angka-angka yang tidak kita pahami, tapi orang pertahanan, orang tentara itu paham. Kalau itu tuh IP alamatnya orang Indonesia, itu tuh IP alamatnya orang Singapura, kayak gitu. Nah itu IP address. Jadi kayak ibarat kode pos ya, tapi ini bukan kode pos, tapi kode yang ada di servernya situ. Ya, misal servernya kok terletak di Amerika, berarti IP di Amerika, kayak gitu. Nah sebenarnya domain itu apa namanya ya, dia itu sebuah angka-angka. Tapi karena kita pinginnya domain itu mudah diingat, jadinya ada tulisan tadi. Tulisan lah, nantinya juga merujuk ke sana. Kayak gitu. Terus yang kedua, hosting. Nah, hosting itu apa? Hosting itu tempat untuk menyimpan semua file atau data website sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Kayak ibarat domain itu orangnya gitu ya, hosting itu rumahnya kayak gitu. Jadi apa namanya, kita tuh perlu pahami ya, hosting itu rumah gitu ya, domain itu orangnya. Jadi websitenya namanya tadi domain, hosting rumahnya domain. Terus ada namanya DNS. DNS ini kayak sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resources Location dengan Internet Protocol Address atau IP address tadi. Jadi gini, teman-teman semua. Setiap daerah di dunia ini itu punya server tadi ya. Servernya berupa angka-angka tadi. Nah, ketika kita ingin memanggil servernya sana, nah itu perlu surat itu ya. Perlu surat. Nah, suratnya dalam bentuk digital itu adalah DNS. Jadi kita manggil IP dari orang luar, IP dari orang Indonesia, sehingga orang Indonesia bisa mengakses ke apa namanya, ke websitenya teman-teman semua. Nah, itu tuh melalui DNS ini. Jadi alat untuk apa ya, informasi, alat untuk komunikasi dengan antar orang luar. Nah, itu kalau bahasa komputer itu melalui DNS ini.
Nah, yang keempat ini konten. Nah, konten itu ya informasi atau yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Maksudnya ya yang kita bangun itu isinya apa sih website. Jadi kalau misal pembelajaran, nah berarti kontennya tentang pembelajaran. Tentang blog, nah berarti nanti kontennya tentang blog. Nah, yang terakhir itu adalah user dan admin. Nah, user dan admin itu tergantung sama websitenya ya. Jadi terkadang ada website yang pingin menggunakan sistem member. Ada juga yang pingin hanya menampilkan saja. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus identifikasi website itu. Seperti tadi ya. Manfaatnya berdasarkan apa aja sih? Informasi atau manfaatnya untuk market dan lain sebagainya gitu. Nah, terus melihat performa website. Jadi teman-teman semua bisa menilai website ini bagus atau tidak. Nah, itu punya indikatornya. Website dikatakan bagus, dikatakan jelek, nah itu punya indikatornya. Nah, ini salah satunya ada GTmetrix, ada Alexa Ranking, ada Google Webmaster, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan pelajari semua itu. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi gini, tadi kan kita sudah belajar domain hosting. Ada satu lagi namanya CMS. CMS itu apa? Itu Content Management System. Content Management System itu apa? Ini sebuah alat ya. Alat kita pas mau bikin website itu dengan cara apa? Caranya ya, CMS ini caranya. Caranya untuk membuat website itu dengan cara apa? Ada yang menggunakan coding, ada yang non-coding. Nah, yang coding ini contohnya apa? WordPress, terus OJS, Open Journal System, terus juga Google Sheet. Nah, itu non-coding semua. Nah, yang kita pelajari nanti yang non-coding saja ya. Soalnya coding itu biasanya dipelajari di perguruan tinggi. Nah, kita akan belajar yang non-coding. Tapi nanti tenang, meskipun non-coding, nanti ada bahasanya juga, perlu coding. Gitu. Nah, itu ya, CMS itu kayak bagaimana cara membuat websitenya itu. Lebih ke caranya, menggunakan coding atau tidak. Gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Silahkan. Ustadz, nanya Ustadz. Ya, silahkan. Ustadz, saya pakai ini aja. Tadi kan di bermember ya, dan ada yang hanya sebatas informatif gitu ya. Iya, benar. Nah, oke. Kalau yang bermember itu biasanya berbayar gitu ya, Ustaz ya. Misalnya gini, Ustaz. Ini kan santri kan tadi kan kata Ustaz tadi santri butuh ruang untuk untuk nulis, untuk dia mungkin menyimpan catatan segala macam gitu kan. Nah, kalau misalnya setiap santri dibuatkan member, user ya namanya ya, user ya. Yeah. Dibuat user member, itu kira-kira tingkatannya itu pada tahap yang berbayar atau ada juga yang istilahnya masih pakai hemat gitu, gratis gitu. Ya, terima kasih Ustadz Iqbal. Mungkin saya matikan kamera saya kali ya, soalnya internetnya kurang stabil di sini. Nah, saya izin matikan ya. Nah, jadi gini Ustadz, ini tergantung sama kitanya. Jadi kalau kita pengen nih yang menjadi user itu dijadikan untuk berbayar, nah itu bisa disetting. Sebaliknya kalau pengen kita jadi user tapi dia nggak berbayar, nah itu juga bisa. Jadi itu bisa disetting tergantung sama kitanya. Kita mau setting apakah dia berbayar atau tidak. Nah itu bisa kita settingkan. Kayak gitu. Kayak contohnya yang saya kirim ini, chat yang saya kirim ini. Nah, ini sebenarnya sistem websitenya itu juga membering. Nah, cuman saya setting ini nggak berbayar. Nah, kita bisa akses, kita bisa buka tanpa harus membayar.
Nah, saya juga bisa bikin, kalau misal nih, saya bikin kurs lagi nih, misal kelas yang lain gitu ya, terus teman-teman semua mau bikin kelas yang lain gitu ya, bahasa Arab gitu misal, terus dibikin untuk berbayar, nah itu juga bisa. Nah, itu tergantung sama teman-teman semua, pengen berbayar atau tidak. Gitu. Gitu, Ustadz. Iya, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Kalau untuk Ustadz, Ya, silakan. oke. Ustadz, kalau untuk member sendiri itu ada batasan ininya nggak? Untuk nggak apa istilahnya itu ya, take down ya apa ya? Kalau yang error gitu. Maksudnya Memorinya misalnya ya? semakin banyak santri, terus tiap santri buat ini nanti user untuk dia bisa nulis di blog segala macam, itu ada batasannya nggak ya? Sebenarnya ini tergantung sama domain sama hosting yang kita pesan, Mas. Jadi kayak misal kita pesan domain sama hosting yang unlimited, nah itu bisa juga. Tapi kalau misal nih domain sama hostingnya itu dibuat sistem hanya dibatasin beberapa. Tapi biasanya sih gini, kalaupun ya penuh gitu ya, memorinya penuh, nah itu bisa ditambahkan lagi. Jadi kita bilang ke providernya yang memprovide domain sama hosting tadi ya, untuk menambahkan space-nya lagi, nah itu bisa, Ustaz. Jadi itu kayak ibarat kita membeli rumah ya. Ternyata di satu rumah itu kurang nih orangnya. Nah, kita pengen beli lagi orang lain untuk nambah kapasitas. Nah, itu juga bisa. Seperti itu, Ustaz. Oke. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Ustaz. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya. Ya, silahkan. Tadi dijelaskan ya secara hemat dari pemateri itu bahwa domain itu adalah orangnya, kemudian hosting itu rumahnya. Itu kami belum paham. Misal contoh ada sebuah web misalnya www. Kalau kami itu pendaftaran mahasiswa baru itu penmaru.ump.co.id. Nah, yang mana yang domain, yang mana yang hosting gitu. Masih banyak. Oke. Terima kasih, Ustaz Juni. Nah, jadi gini Ustaz Juni. Tadi ya www.penmaru.umk.ac.id misalnya. Itu namanya domain. Nah, udah ya. Terus hostingnya yang mana? Hostingnya nggak terlihat. Hostingnya yang yang dia buat kayak misal nggak dilihat oleh user ya, nggak dilihat oleh kita. Itu hosting. Soalnya dia kan ibarat rumahnya ya. Rumahnya si www tadi masuk ke dalam dunia internet. Nah, karena dia rumah kan, nggak terlihat oleh kita. Tapi yang bisa lihat itu apa? Nah, nanti bisa kita cek ya melalui DNS-nya tadi ya. Dia hostingnya di mana sih? Kayak gitu. Nah, itu bisa dicek nanti, Ustaz. Jadi intinya yang www tadi domain, terus yang hostingnya nggak terlihat. Gitu. Hosting itu kayak ibarat tadi rumah, yang rumah ada di server gitu. Nah, kalau kita pingin memakai rumahnya, ya udah pakai aja rumahnya gitu kan. Tapi kalau kita pingin nggak pakai, ya bisa aja nggak dipakai gitu. Nah, intinya dia nggak terlihat, tapi kita bisa merasakan gitu. Apa ya? Ya kita bisa membuat alat-alat apapun di sana. Jadi ya ibarat rumah, kita mau bikin kamar di sana, mau bikin dapur, ruang dapur. Nah, kayak gitu ibarat juga dengan di hosting. Hosting juga gitu. Misal nih, saya pingin bikin ruangan untuk pendaftaran saja nih. Nah, itu juga bisa. Saya bikin ruangan untuk pembelajaran saja nih. Nah, itu juga bisa. Jadi bisa dibagi-bagi.
hostingnya tadi. Tergantung sama kebutuhan masing-masing kayak gitu, Ustaz. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Cukup ya, masih bisa mengikuti ya. Nah, nanti langsung tanya saja ya kalau misal bingung atau masih perlu dijelasin lagi, nah itu bisa nanti saya. Ustaz Rahman. Silakan. Silakan. Ada murid kita ini Ustana nih, Ustaz. Mau Ya? izin bertanya, malu. Jangan malu-malu. Silakan. Jadi kami izin nyampaikan kan. Ya, silakan. Ustaz Rahman, ini website Tawalib ini sendiri sudah jadi ya Ustaz? Ya, sudah. Ustaz. Nanti kita bersama-sama buka bareng. Kita pelajari komponen-komponennya satu persatu. Gimana kalau Ustaz, kalau berandai sudah jadi ya sudah apa boleh buat ya. Tapi sebenarnya ada keinginan memang anak-anak ini memang dibekali memang dari dasar, memang dari cara pola pembuatannya kalau memang pikirannya bisa kan. Ya, nanti saya coba ini ya Ustaz. Bikinkan satu website subdomain gitu ya. Subdomain yang nanti kita bikin bersama-sama. Jadi bersama saja kita nanti mulai dari nol, mulai dari ketika kita beli hosting gimana, ini gimana. Ya, boleh. Ya. Artinya ke depan ini website yang akan digunakan memang dijadikan sebagai website resmi untuk pesantren Tawalib sendiri yang sudah jadi yang Ustadz Rahman sudah bikin, atau memang yang bakal kita bikin sama-sama pada malam hari ini atau pada pertemuan berikutnya maksudnya? Untuk website Tawalib ya Ustadz ya. Sebenarnya kalau kemarin kan sudah dibuatkan subdomainnya oleh kita ya. Nah, kalaupun misal nih saya ingin memindahkan hostingnya sesuai dengan hostingnya pesantren gitu ya. Jadi pesantren punya hosting sendiri, terus kita bikin, nah itu bisa aja Ustaz. Jadi kalau untuk sementara kalau misal belum beli ya hostingnya ke kita dulu gitu nggak apa-apa Ustaz, kayak gitu. Ini jadi, yang menyambung dari pertanyaan Iqbal tadi ya, ada yang sifatnya gratisan atau yang berbayar macam itu? Iya Ustaz. Jadi sebenarnya kalau Pak Iqbal tadi lebih ke kontennya Ustaz, lebih ke websitenya jenisnya membering atau websitenya free gitu. Jadi untuk hosting Ustadz jangan khawatir lah, kita insya Allah bisa lah. Yang penting nanti kita pelajari bareng-bareng ya Ustadz ya. Nanti saya kasihkan juga akun hostingnya. Nah nanti kalaupun Tawalib ada yang pengen menambahkan domain lain, itu juga bisa kita bantu gitu. Nah nanti kita belajar bareng. Terakhir Ustaz Rahman. Ya silakan Ustaz. Di absen ini dulu Ustaz Rahman, anggota nih. Nama-namanya Ustaz ya? Iya, Ibu PM ini masih nangkring atau udah kemana nih Ustaz Rahman? Ada Ustaz, hadir. Hadir. Alhamdulillah, masih hadir tuh. Udah masih hadir semua kan ya? Wah ini malam-malam ini biasanya rentan ngantuk ya. Ya nanti kalau silakan kalau bikin kopi bareng-bareng gitu. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi CMS ya. CMS itu kayak teknologinya atau caranya kita membuat website itu kayak gimana? Ada yang dengan coding, ada yang tanpa coding. Nah, contohnya yang tanpa coding itu apa? WordPress tadi, WordPress, Google Sheet, terus juga mungkin OJS. Nah, itu tanpa coding. Ada juga loh kita membuat website dengan coding. Nah, ini contohnya apa? Contohnya
apa namanya, kita membuatnya dengan Laravel, PHP, nah kayak gitu. Jadi itu adalah content management system. Nah, teman-teman semua, kalaupun belum bisa ngoding itu ya, itu udah bisa kita membuat website. Jadi tanpa coding pun kita bisa membuat website. Nah, ini contoh websitenya apa? Teman-teman semua tahu Universitas Indonesia kan ya? Nah, itu salah satu CMS dalam pembuatan websitenya sekelas universitas itu menggunakan WordPress. Jadi teman-teman semua jangan khawatir, banyak kok universitas, bahkan ada yang apa ya, universitas ternama dunia ya, nah, itu juga memakai WordPress kayak gitu. Nah, nanti coba ya, identifikasi website mana sih yang memakai WordPress, website mana yang tidak memakai WordPress. Nah, nanti kita coba identifikasi. Terus pentingnya website bagi pesantren itu apa? Nah, itu kalau pondok pesantren tanpa website ini ya, itu kita perlu kertas banyak untuk informasi pesantren. Terus juga pesantren kurang dikenal karena ketika pertama kali mencari lokasi atau mencari ini kan di websitenya ya. Nah, itu pesantren juga nggak terkenal gitu ketika kita nggak membuat website. Terus juga arsip dokumentasi kegiatan juga berantakan, bahkan kalaupun ada apapun hilang, itu kita tidak bisa disimpan dengan baik. Terus juga biaya tadi ya untuk administrasi juga membengkak. Nah, berbeda dengan pesantren yang dengan menggunakan website, informasi semuanya terkelola dengan baik. Terus juga pesantren juga mudah dikenal, cari di Google itu udah keluar, oh ini tuh pesantrennya. Terus juga membantu santri untuk dokumentasi ngajinya tadi, biaya administrasi juga lebih murah. Jadi itu ya apa namanya pengantar tentang website. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Permisi Pak, saya mau nanya sedikit. Ya, silakan. Ini tadi kata Bapak website itu kan tadi bisa untuk promosi, untuk pengenalan sekolah dan lain-lain. Nah, itu kan bisa juga blog. Apa itu kelebihannya dari website itu? Padahal di blog juga bisa kita pasang promosi, pasang video, pasang foto, dan lain-lain. Blog yang dimaksud blogspot.com ya? Atau apa? Iya, Nah, okay. blogspot.com. Oke. Terima kasih Mbak sudah bertanya. Tadi salah satu kelebihannya website itu adalah dia punya aplikasi yang sesuai sama yang kita inginkan. Misal, saya ingin membuat LMS ini ya, Learning Management System ini namanya. Nah, itu kalau di Blogspot, susah sekali kita membuat LMS seperti ini. Terus juga tampilannya juga statis dia. Jadi Blogspot itu ya udah kita bisa langsung. Sebenarnya Blogspot itu termasuk website. Jadi website yang untuk informasinya untuk blog kayak gitu. Nah, cuman kita masih memakai domain yang gratis tadi. Jadi blogspot.com itu kan biasanya namanya misal saya Rohman blogspot.com itu ya. Nah, kita kan pakai domainnya si Blogspot. Nah, ada nama Rohmannya tadi. Nah, itu bukan domain yang berbayar. Jadi kalaupun kita memasang ya domain yang seperti itu untuk institusi, biasanya dianggap wah ini kok pakai institusi, kok pakai yang apa namanya yang nggak berbayar gitu. Makanya Blogspot. Kan Blogspot itu terkenal nggak berbayar. Terus ada GitHub, ada juga yang lain domain-domain yang memang itu nggak berbayar. Banyak sekali kayak gitu. Nah, cuman ya tadi kita nggak bisa
disesuaikan dengan keinginan kita domainnya. Kalau dia nggak berbayar kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman semua bisa cek ya cara mungkin saya gunakan Niaga Hoster ya. Nah, ini nggak harus Niaga Hoster ya, tapi kalau misal teman-teman semua kok ternyata punya apa namanya? Punya akun lain gitu ya, akun lain dan membeli domain lain gitu. Nah, itu bisa langsung membeli di sana. Misal nih saya ingin membuat domain tentang sekolah gitu ya. Sekolah apa Depok gitu ya. Nah, saya ingin membuat domain sekolah.depok.sch.id. Nah, saya coba cari dulu apakah orang yang memakai domain ini itu sudah dipakai oleh orang lain atau enggak. Kayak gitu. Nah, kita cari dulu nih, klik cari. Nah, ternyata ada nih banyak nih .id. Nah, harganya juga ini ada 200.000. Ada .net 115.000. Nah, ada yang murah nih. .website atau .site hanya 14.000. Nah, kayak misal saya pinginnya yang sekolahan nih. Nah, ini kita ganti sekolahan SCH. Cari domain. Nah, nanti akan muncul domainnya. Sebenarnya domain itu murah ya, murah banget lah. Nah, ini .sch Sekolah Depok itu ternyata hanya 55.000 gitu. Nah, teman-teman semua bisa langsung membeli gitu ya. Misal ini yang saya pilih gitu ya. .sch ya udah tambah card, langsung beli pembayaran. Nah, nanti diproses oleh dia. Nah, tanpa SSL apa dengan SSL? Kalau misal tanpa hosting nih, kita belinya tanpa hosting, ya udah apa namanya kita hanya membayar sejumlah 60.000 aja gitu tadi. Nah, ini ada pajaknya ya, pajaknya 10% kayak gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman semua? Jadi teman-teman semua membuat apa ya, sebuah link gitu ya, sebuah domain tadi tuh nggak ada embel-embel blogspot, nggak ada embel-embel subdomain lain yang memang itu gratisan kayak gitu. Nah, itu berarti sudah benar, sudah ini apa namanya diakui kalau itu tuh berbayar dan profesional kayak gitu, teman-teman. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Saya tolong dikecilkan. Saya ini Pak Ustadz. Iya, terkait tadi apa namanya kita cari domain ya. Kemudian yang muncul itu beragam domain dengan beragam harga juga. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah ada domain itu yang memang benar-benar gratis? Kemudian nanti tolong dijelaskan apa kekurangannya ya gitu. Kalau omongan orang Palembang kan ada rupa, ada harga. Nah, berarti pasti barang gratis ini punya kekurangan. Seandainya memang ada, kalau kita pengen bikin domain itu gratis. Nah, terkait itu kami dulu pernah tahun 2014 atau 2015 itu pernah daftar sebuah situs blog gitu. Kalau pemateri pernah ingat itu sekarang sudah tutup, mywablog.com. Mywa. Jadi dia yang punyanya itu orang India, Chandra Gupta. Ini bikin alamat ya, Joni Iskandar Choi itu .mywablog.com itu tanpa bayar, kami tidak pernah bayar. Nah, mungkin ada sesuatu yang kami tidak bisa akses atau kekurangannya dari kami bikin domain tersebut yang bayar. Dulu itu seiring blog itu aktif, kami juga aktif ngeblog gitu melalui situs itu. Dan setelah beberapa saat blog itu tutup, kemudian ya juga kemampuan ngeblog kami juga tertutup. Nah, maksud kami itu tadi ya yang pengen ditanya, adakah yang gratis, kemudian apa kekurangannya gratis sehingga kita harus
apa namanya lebih dianjurkan untuk pilih yang bayar-bayar tadi. Oke, terima kasih Ustadz Joni. Jadi tadi ya balik lagi ke sini ya. Ya, Kalau misal kita pingin yang gratis gitu ya. Nah ini MyWay. Ini tuh linknya itu nggak bisa disesuaikan sama keinginan kita. Jadi misal nih saya mau buat link gitu ya, membuat link terus ini apa ya? Kalau ini dia langsung ke sini ya. Kita pakai Google Sheet aja ya. Google Sheet ya. Nah, Google Sheet ini ya contohnya. Nah, ini juga gratis sebenarnya. Dan ini unlimited bahkan. Teman-teman semua bisa bikin sebanyak-banyaknya apa namanya? Domain dan itu ya. Nah, cuman dia masih nggak bisa custom sesuai yang kita inginkan. Jadi ini teman-teman semua, misalnya saya membuat satu website ini ya. Website ini sebentar ini lagi diproses ya oleh Google Sheet. Nanti link yang keluar di sini itu nggak bisa custom teman-teman semua. Jadi misal saya ini latihan belajar menggunakan Google Sheet gitu ya. Nah ini ya. Terus saya publikasikan ke situs gitu ya. Alamat webnya adalah latihan. Nah, saya publikasikan nih. Nah, teman-teman bisa akses semua nih sebenarnya. Bisa akses semua. Cuman domain yang ada di sini itu ya sebuah link ini. Jadi ada visit google.com ini nggak bisa di custom. Nggak bisa keinginan kita. Misal saya sekolah depok.com tadi nggak bisa. Nah, terus juga kalaupun ya kita memakai blogspot gitu ya, itu ada tulisan blogspotnya. Nah, blogspot itu kan sangat terkenal orang-orang banyak itu sebagai blog yang gratis. Nah, jadinya teman-teman semua dikira wah ini nggak profesional ini, wah ini kurang profesional gitu. Nah, makanya sebenarnya ada banyak ya apa namanya website yang memang dia murah tapi kita bisa pakai gitu kayak gitu. Jadi apa namanya meskipun berbayar gitu ya tapi bayarannya itu murah gitu. Nah itu bisa kita pakai gitu. Nah biasanya kan ada yang 300, ada yang 500 kayak gitu. Nah, cuman kalau sekolah itu pasti murah ya, SCH. Nah, ini kan kelebihannya kan kita bisa custom, namanya ini kita tulis apapun sesuai sama keinginan kita. Nah, itu bisa apa namanya kita lakukan. Nah, domainnya tadi itu nggak bisa. Blogspot tadi itu nggak bisa. Kalaupun teman-teman semua pengen membuat semacam membering, nah ini ya Blogspot ya. Blogspot itu nggak bisa kita registrasi yang mengunjungi ya. Misalnya saya membuat Blogspot juga ini, Student Rohman ini. Nah ini contoh Blogspot ya. Nah ini saya bikin dulu udah lama ini. Nah ini ya. Nah ini Blogspot saya. Nah di sini nggak ada tombol loginnya, nggak ada. Terus tampilannya juga kurang menarik. Terus juga di sini cuman kayak gini kayak gitu. Jadi terus di sisi ini ya, di sisi tulisan, di sisi link, nah ada tulisan blogspot.com. Nah, ini nggak profesional. Terus juga ya namanya ini memang custom ya, nama kita. Cuman setelah Blogspot itu ya ada tulisan Blogspotnya. Nah, ini udah terkenal, wah ini apa namanya? Konten blog yang gratis kayak gitu. Kayak gitu ya. Perbedaannya Ustadz Iqbal. Jadi kita nggak bisa buat membering, berbeda kan sama contoh Asafina ya. Asafina. Nah, Asafina ini kita bisa login di sini. Nah, kita bisa bikin custom tulisannya. Oh, ini asafina.com. Tampilannya juga lebih menarik kayak gitu.
Kayak gitu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan sih Oke. sebenarnya. Yang berbayar sama Iya. yang tidak berbayar. Kayak gitu ya. Nah, itu Iya. ya. Jadi teman-teman semua membeli domain itu ya bebas ya, nggak harus di Niaga Hoster. Jadi kalaupun kok di provider lain itu bisa juga gitu. Nah, nanti langsung Iya. beli Iya, gitu Pak ya. Ustaz. Itu kan ada durasi 1 tahun, nah. Yang pengen kami tanyakan itu apa yang terjadi kalau sudah 1 tahun? Apa yang terjadi dengan web kita itu? Itu kan ada tulisan durasi 1 tahun. Ya, mungkin saya masuk ke ini ya, ke alamat ini saya ya. Jadi mungkin saya login dulu ya di sini. Login di Google di sini. Sebenarnya setiap bulan, setiap tahun ya, sorry. Setiap tahun itu tuh bayarnya tadi, kalaupun tadi 55.000 ya. Nah, berarti setiap tahunnya nanti kita harus membayar 55.000 itu. Nah, terus kalau misal nih teman-teman semua kok ternyata telat bayar gitu ya. Nah, biasanya websitenya itu nggak bisa diakses. Nah, setelah teman-teman semua sudah bisa membayar, nah itu baru bisa diakses. Ini salah satu contohnya ya. Ini temponya udah habis nih. Misalnya pesantrenmutiarabangsa.com. Temponya sudah habis. Nah, dia nggak bisa diakses karena temponya sudah habis. Nah, jadi kalau ini saya bayar gitu ya, bayar sekarang gitu. Nah, itu nanti bisa diperpanjang lagi. Nah, ini adalah halaman tampilan Niaga Hoster. Jadi kalau teman-teman semua membuat di sana, nah nanti akun di sana nanti akan masuk seperti ini. Nah, kalau beli domain tadi ya, nanti akan muncul di sini. Nah, ini salah satu domain pesantren ya. Terus ini domain Asafina, terus ini domain Underdeal, terus ini Sandangan. Nah, ini ya. Jadi teman-teman semua bisa membeli langsung di sana tadi dan bisa langsung kelola. Nah, misal saya kelola domain, saya buka websitenya itu bisa. Nah, ini namanya domain. Ingat-ingat ya, teman-teman semua ya. Jadi tulisan-tulisan ini .com ini adalah domain. Kayak gitu. Hostingnya mana sekarang gitu ya. Tadi kan ada domain, ada hosting. Nah, hosting itu apa sih? Rumahnya nih. Jadi rumah itu bisa ditempatin banyak domain. Nggak harus satu domain. Nah, teman-teman semua bisa klik di bagian hosting sini. Nah, hostingnya tadi, domain-domain tadi itu ada di satu rumah sini. Nah, itu namanya asafina.com ini. Nah, kalau hosting ini memang lebih mahal ya dibanding dengan domain ya. Jadi teman-teman semua kalau domain ini murah ya. Jadi ada 145. Tapi kalau hosting ini sedikit agak mahal. Tapi ya murah lah untuk 1 tahun. Ini 1 tahun teman-teman, bukan per bulan. Nah itu ya, itu namanya hosting. Nah ada namanya VPS. Tapi kita nggak pakai VPS ya. Karena VPS itu kalau kita sudah jago ngoding kayak gitu, nah itu kita bisa menggunakan VPS. Ada namanya VPS-COM, SSL. Nah, SSL kita sudah punya ya ketika kita beli hosting. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman semua? Silahkan. Silahkan. Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, kita langsung ke websitenya ini ya, pesantren ya. Nah, sebenarnya kemarin sudah dibuatkan ya salah satu website. Gitu. Jadi mungkin saya masuk dulu ke hosting dulu ya. Jadi sebelum masuk ke website tadi, kita masuk ke hosting. Jadi teman-teman semua kalau misal memiliki hosting sendiri ya, itu di bagian kelola hosting, nanti itu ada banyak menu-menu.
Nah, ada satu menu yang bisa kita akses, yang ini sifatnya back end ya. Jadi kan di dalam pembuatan website itu ada front end, ada back end. Back end itu di bagian dalamnya websitenya itu. Kalau front end itu di depannya. Jadi yang terlihat di depan ini itu namanya front end. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam sistem seperti ini, cPanel namanya. Nah, ini namanya back end. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Sebuah hosting yang yang di sini tuh kita bisa tambahkan banyak hal yang bisa kita inginkan. Nah, ini berbeda banget dengan Blogspot tadi. Blogspot itu nggak ada tulisan seperti ini, nggak ada kayak gitu. Nah, ini ya, misal saya ingin menambahkan domain di sini. Nah, itu bisa saja ini diklik, terus dimasukin ke sana, nah itu bisa langsung menambahkan domain. Terus ada domain, ada subdomain. Bedanya apa gitu ya? Domain sama subdomain. Nah, bedanya adalah, misal nih, teman-teman semua, saya ingin membuat halaman websitenya ini ada tambahan satu subjudulnya. Nah, itu adalah tentang misal data repository gitu ya. Saya klik. Nah, di sini keluar satu halaman baru lagi. Ini berbeda. Kalau teman-teman semua lihat di sini asafina.com. Nah, ini namanya domain. Tapi setelah masuk di sini, ini ada tulisan data.asafina.com. Data.asafina.com inilah yang disebut dengan subdomain. Domain. Kalau ini domain, ingat ya, kalau ini domain, kalau yang ini itu adalah subdomain. Nah, kayak tadi ya, masuk ke Blogspot ini ya. Ini domain. Domainnya sebenarnya blogspot.com ya. Nah, tapi di sini ada subdomainnya, Student Rohman. Nah, kalau kita membuat Blogspot, dia itu sebenarnya adalah subdomain. Jadi bukan domain utama. Nah, kalau kita masuk ke domainnya kita sendiri, nah ini namanya domain. Seperti itu ya, teman-teman semua. Ini pada paham nggak nih, teman-teman semua? Paham. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Baik, awak jemai langsung ngomong paham. Nyimak kami, nyimak. Masih pada kuat ini teman-teman semua. Rahman, sedikit aja Ustaz Rahman. Masih ada kuat ya? Masih pada kuat? Ustaz Rahman. Ya, silakan, Ustaz. Sedikit aja Ustaz Rahman. Ya. Yang Ustaz contohkan tadi dari website yang sebagai sampel yang di share screen pada kami semua ini itu maksudnya sama dengan yang bakal Tawalib, website punya Tawalib gitu? Ya, sama Ustaz. Sama. Jadi ya. ini kebetulan ya Ustaz ya, yang Tawalib tadi itu saya masukkan ke dalam hosting kami Ustaz. Jadi Ustaz nggak perlu khawatir untuk pembayaran tadi, nggak perlu. Nah, tapi Ustadz bisa mengedit websitenya sendiri. Nah, ini masih tampilan back end gitu ya. Kalau misal pengen mendalami, ini sebenarnya saya sendiri ya itu hanya paham menambahkan domain, subdomain kayak gitu. Jadi kok ini ada banyak banget software. Nah, ini sebenarnya urusan IT. Nah, tapi tenang saja, di sini tuh sebenarnya kalau misalnya ada permasalahan apa gitu ya, di error di website, di bagian back end gitu ya, kita bisa langsung tanyakan providernya secara langsung, kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi kita bisa nanya langsung di sana. Gitu. Kalau misal ada problem-problem di bagian back end. Nah, itu sebenarnya ini nggak perlu nggak perlu dipusingkan lagi sih yang bagian cPanel-nya ini. Nah, yang perlu dikembangkan adalah yang bagian dalamnya ini.
Jadi ini kita masuk ya ke website Tawalib ya. Jadi Ya. nanti apa namanya teman-teman semua bisa akses ya website Tawalib ini. Jadi saya close-kan dulu. Log-out-kan dulu ya. Nah, ini sebenarnya website yang masih belum di ini ya, belum diisi kontennya. Jadi waktu dulu kan apa namanya kita masih belum tahu ya yang mau diisi itu apa saja. Nah, ini minta bantuan teman-teman di sini nih, mungkin nanti membantu untuk membangun apa namanya website sekolahan tercinta kayak gitu. Nah, di sini kalau kita masuk ke website ini sudah apa namanya custom ya, tulisannya sudah custom sesuai sama yang kita inginkan. Nah, .sch.id. Nah, kalau kita ingin apa namanya masuk ke website ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan linknya tawalibsriwijaya.sch.id dengan tambahan /wp admin. Nah, kita masuk nih. Nanti akan masuk ke tampilan apa namanya WordPress seperti ini. Nah, ingat ya, ini tampilan WordPress kayak tadi ya, login pertama. Nah, untuk email dan password, nah nanti saya kirimkan ya. Nanti mungkin saya kirimkan di apa namanya di grup saja ya Pak ya. Nah, ini ada username sama password. Nah, nanti langsung login. Nah, kita masuk ke halaman tampilan di dalamnya website nih. Nah, ini di sini ada banyak banget nih, ada menu-menu yang kita lihat di sini ada banyak banget. Ada appearance, ada plugin, ada user. Nah, ini nanti akan kita pelajari di next pertemuan ya. Di sini ada LMS-nya, ada post-nya, ada media. Nah, itu nanti kita akan pelajari semua. Nah, misal nih kita untuk awal-awal ini kita pingin melihat tampilannya, mengedit-ngedit tampilannya websitenya ini kayak gimana gitu ya. Tampilan awalnya tadi ya, kita bisa langsung masuk ya setelah login tadi ya. Kita masuk ke sini. Nah, nanti ini bisa di custom teman-teman semua. Jadi klik edit Elementor. Nah, ini pakai Elementor ya. Nah, terus nanti akan masuk pengeditan di sebuah websitenya. Nah, teman-teman semua bisa custom, bisa tulis sesuai sama keinginan kita masing-masing. Nah, nanti ada tips dan triknya cara mengedit-edit website ini supaya elegan. Nah, ini biasanya orang-orang desain, nah, itu diperlukan nih jiwa-jiwa desain, jiwa-jiwa bagaimana cara membuat ini. Nah, itu diperlukan banget di bagian ini. Nah, makanya teman-teman semua desain itu sangat penting ketika apa namanya mendalami UI UX ya sebuah website. Jadi dalemi ya, maksudnya pelajari yang sudah teman-teman pelajari itu dengan merasuk ya. Nanti pun setelah teman-teman semua lulus gitu ya, UI UX itu sangat diperlukan di perusahaan-perusahaan besar di Jakarta ataupun di ibu kota yang akan baru ya, kayak gitu. Jadi cara mendesain, kok ini ada tombolnya belajar sekarang di sini, pelajari lebih di sini. Nah, itu melalui riset teman-teman semua, melalui apa namanya gimana sih pengalaman seseorang ketika masuk di sana, apakah itu cocok atau tidak, itu perlu riset teman-teman semua. Nah, itu UI UX kayak gitu. Nah, ini bisa diedit nih teman-teman semua. Misal saya ingin tulisnya yayasan ini diganti sekolah gitu ya, atau pondok pesantren. Nah, itu bisa juga. Ini saya tulis yayasan, kayak gini juga bisa. Nah, ini mudah kan teman-teman semua. Nah, nanti kita praktekkan lanjut lagi ya di next pertemuan. Jadi saya harap jangan sampai bolos ya, apa namanya teman-teman semua. Kalau bisa teman-teman semua memakai apa namanya komputer ya untuk apa namanya membangun ini. Nanti kita bangun bersama-sama, kita lihat oh ini ada kekeliruan kayak gimana, itu nanti kita
pelajari bareng-bareng. Seperti itu. Nah, mungkin boleh minta izin Pak, nanti mungkin dibuatkan grup untuk santri juga gitu ya, supaya nanti koordinasinya lebih enak gitu. Atau sudah punya ya Pak ya? Sudah punya grup santri ya Pak ya? Nah, nanti terkait kayak misal membuat blog, membuat e-learningnya, nah itu bisa koordinasi dengan santri. Mungkin itu Ustadz untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini kayaknya udah pada ngantuk semua ini. Cukup. Kalau dari saya cukup. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum. Ya, silakan. Ustaz Rahman. Ya, silakan. Kira kita ini bakal berapa kali pertemuan, Ustaz? Nah, ini Ustaz. Sebenarnya tergantung sama pesantren. Jadi kalaupun misal dibuat 10 kali pertemuan, nah itu sudah cukup gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Tapi kalau misal 10 kali pertemuan ternyata kurang, gitu, itu bisa. Suaranya Ustaz. Suaranya Ustaz. Ya, halo. Suara. Oh, suaranya kecil ya. Jadi ini sebenarnya tergantung sama kebutuhan pesantren, Ustaz. Jadi kalau di target saya sih setiap bahasan tadi ya, setiap bahasan yang ada di saya fokusnya menyelesaikan penjelasan ini, Ustaz. Jadi setiap bahasan yang ada di sini nanti saya jelaskan cara membuatnya, kemudian prakteknya kayak gimana, nah, kayak gitu. Jadi ini kalau estimasi sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini bisa dijelaskan 10 hari bisa, Ustaz. 10 kali pertemuan ya. 10 kali pertemuan bisa. Cuman kalau misal 10 kali pertemuan kok masih kurang gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan lagi, Ustaz. Ya, target berarti 1 semester, Ustaz ya? Ya, boleh. Berapa SKS itu tuh? 4 SKS itu. Apa? Enggak. Mungkin nanti ini Ustadz bikin grup dengan siswa gitu ya Ustadz ya. Nanti supaya kita bareng-bareng komunikasinya gitu. Kalau memang pertemuannya nanti di waktu anak-anak sedang libur bisa jadi kalau untuk melanjutkan pertemuan keberapa begitu kan? Iya Pak, soalnya kan siswa tuh Biar nggak bawa HP di pesantren. Oh, ya. Atau ini ya, iya bener ya, susah ya Ustadz ya. Ya udah saya mengikuti pesantren aja deh Ustadz. Gitu Ustadz. Kalau misal diminta Rahman. Insya Allah saya sanggup gitu. Satu minggu sekali gitu. Rahman. Ya. Ya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Rahman. Ya, silakan. Ya, yang penting santri itu bisa gunain aja dulu, udah lumayan itu. Bisa mengoperasikannya, bisa membuat cara, gitu aja dulu lah yang penting. Ya. Jadi, ya biar kami bisa langsung praktek kan. Iya. Ya makanya kalau bisa pakai laptop Ustaz. Biar bisa langsung praktek gitu ya. Iya, nanti saya juga minggu depan atau pertemuan selanjutnya nanti saya mau pakai laptop juga. Karena saya juga dulu pernah mengelola website. Cuman udah agak lupa gitu. Ya, Ustaz. Udah nggak sabar juga buat konten di situ kan. Ya. Nanti juga
tenang saja Ustaz. Ini rekamannya langsung kami upload juga ya. Nanti kami upload di link yang sudah kami kirimkan ya, tentang kelasnya yang di Asapina itu ya Ustaz. Link yang Di bawah sini. ya, yang link yang di website ya. Ya. Jadi bisa ngupload ya. Ya. Oke. Ustaz. Ya, silakan Jadi Ustaz. website Tawalib yang sudah jadi ini Ustaz, yang berbayar berapa Ustaz? Sebenarnya nggak begitu mahal Ustaz, murah itu Ustaz. Jadi Ustaz artinya sudah dibayar nih sama Ustaz Rahman. Sudah Ustaz. Per tahunnya berapa? Per tahunnya itu 55.000 Ustaz. Jadi tenang saja Ustaz. Alhamdulillah itu aman itu di jadi mereka itu kalau website untuk sekolahan itu dibuat murah Ustaz. Jadi kalau website untuk bisnis, nah itu mahal. Itu 400.000, 500 kayak gitu Ustaz. Tapi kalau untuk sekolahan, untuk sosial, nah, itu murah Ustaz. Gitu Ustaz. Jadi tenang saja Ustaz. Kalau sekiranya nanti kami misalnya ya, kami ada beberapa orang di sini diajarin bikin website sendiri untuk individu, mungkin dalam renungan, dalam pemikiran kami masing-masing ingin bikin website apalah kayak gitu kan. Ya mungkin langsung dijadikan contoh, ya mungkin ya lebih ke arah bisnis begitu kan. Iya, bisa banget Ustaz. Bisa banget itu. Nah, jadi mungkin ya mereka ini kan ada pemikiran-pemikiran yang pengen bikin website inilah kan. Mungkin bisa dikembangkan dari sekarang, sudah bikin website individu masing-masing. Di samping memang ya kita sudah matang juga untuk pengelolaan website Tawalib sendiri kan. Iya, benar. Ya, saya karena dengar cerita kan website juga bisa menghasilkan pundi-pundi juga ya Ustaz. Iya. Sekarang Mutar. Apa Pak Iqbal? Mutar. Kalau website pesantren gratis. Tapi kalau individu bayar itu kalau belajar. Beda lagi itu. Oh itu ya. Ya. Khusus untuk pesantren Tawalib gratis. Nah, nanti gitu ya. Jadi sebenarnya gini Ustaz. Artinya beda lagi akadnya Ustaz ya. Kalau misalnya Ustaz nih, pesantren kok ingin menambahkan domain untuk membuat usaha gitu ya, kayak misal koperasi gitu ya, koperasi syariah di itu, nah dibikinin website, nah, bisa Ustaz. Jadi kita udah punya domainnya tadi ya, Tawalib Sriwijaya, terus depannya itu ditambahin kopsar.tawalibsriwijaya.co.id gitu ya, .sch.id. Nah itu bisa Ustaz, itu namanya subdomain. Jadi yang paling mudah sih sebenarnya subdomain Ustaz. Jadi nanti itu bisa dibuat untuk misal bisnis, dibuat untuk member, dibuat untuk itu bisa. Jadi tenang saja Ustaz. Insya Allah bisa. Dibuat subdomain tadi Ustaz. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Ustaz? Ini mohon maaf nih Ustaz. Ini istri sudah mengingatkan terus nih Ustaz. Cukup. Ada yang mau ditanyakan dulu Ustaz sebelum ditutup Ustaz? Ibu Isra, Ibu Febi. Tidak ada Ustaz. Ada. Aman Ustaz, aman. Aman ya. Suaranya itu. Oke. Jelas Ustaz, kalau memang harus memang sudah diakhiri, tidak apa-apa Ustaz. Kita sambung lagi next time Ustaz.
Ya, kita sambung lagi Ustadz ya di pertemuan selanjutnya. Mungkin terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, teman-teman si Ustadz dan juga teman-teman semua, teman santri di sini. Mungkin saya serahkan lagi ke Ustadz Muhtad. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak penutupan Ustaz ya? Ya Ustadz, silakan lagi. Kafaratul majelis. Baik, alhamdulillah ya kita sudah sama-sama menyimak dengan seksama dari penyampaian Ustaz Rahman yang mudah-mudahan tentunya akan menambahkan pundi-pundi hasanah pemahaman bagi kita tentang dunia website yang kiranya malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi di lain kesempatan. Insya Allah setiap malam Jumat ya Ustaz ya. Ya Ustadz, Insya Allah. Saya sudah. Barangkali Ustaz kita sepakati sekitar ba'da salat isya lah Ustaz, karena tadi 7.30 kami masih katakanlah masih berada di masjid dan masih belum mengkondisikan untuk pertemuan malam hari ini. Iya benar Ustadz. Ya. Saya kira jamnya sama seperti di Jakarta kan. 9 Iya. bisa ya. Jadi ya kiranya cukup dulu kalaupun memang kita sambung lagi di lain waktu, dan untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Rahman yang sudah memberikan waktunya, ilmunya kepada kami semua. Mudah-mudahan Ustadz Rahman senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, Salam Bapak, salam Bapak. Salam Bapak. Lagi hamil Ustadz. Mohon doanya. Amin, amin. Amin, amin. Dan kiranya sampai di sini saja dulu penutupan dari kami. Akhirul kalam, intan surullah yang surkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz Rahman.